Oke, dalam proses fisioterapi, ya, itu harus dilakukan tindakan secara sistematis dan saling terkait. Ya, ingat, sistematis dan saling terkait. Berarti kalau dia sistematis, apa dulu nih? Satu dulu, habis itu dua, tiga, dan seterusnya. Itu sistematis. Dan terkait itu apakah satu ada hubungannya dengan kedua, kedua ada hubungannya dengan ketiga, dan seterusnya. Itu saling terkait. Ya. Nah, bagaimana penggunaan evidence based practice dalam fisioterapi? Nah, itu selalu proses pertama itu adalah anamnesis dulu kan. Pasti nanya-nanya dulu nih, ada orang datang, apa yang bisa saya bantu, ya kan? Ya identitasnya kan otomatis ada semua. Tetapi hal yang paling penting yang harus diketahui, apa keluhannya, ya? Keluhannya apa sih? Jadi apakah ini kontekstual fisioterapi atau bukan gitu? Apakah itu terkait dengan fisioterapi apa enggak? Saya lihat di kalian ada yang ngobrol, kalian nanya apa? Saya menjelaskan, kalian ngobrol juga. Jadi sepertinya nggak nyambung. Nanti kalau saya suruh jelaskan, kalian harus siap menjelaskannya. Oke, saya agak distract kalau ada saya menjelaskan, kemudian kalian juga ngobrol. Ya, kalau kalian ngobrol, saya ngobrol juga. Kira-kira masuk nggak apa yang kalian omongin ke saya? Tentu enggak. Ya, jadi kalian harus lebih dewasa dalam bersikap di kelas. Ya, oke. Jadi gitu. Jadi kita harus anamnesis dulu. Ya, anamnesis itu kita banyak menggali informasi atau history taking. Kita menggali informasi yang paling penting tuh yang harus diketahui adalah keluhannya. Nah, kalau keluhan yang kita tanyakan, ya, maka itu harus konteksnya konteks gerak dan fungsi. Ya, gerak dan fungsi. Gerak itu artinya apa? Gerak itu adalah kemampuan melakukan perubahan posisi, ya. Tapi perubahan posisinya itu bisa fungsional, bisa juga enggak. Tapi kalau dia fungsi, berarti itu bertujuan gerakannya. Nah, konteks itu yang harus kita ketahui. Contoh, ada pasien dia bisa menggerakkan sikunya ke arah fleksi ekstensi. Itu apa itu? Masuk kategori gerak atau fungsi? Ya. Nah, itu masuk kategori fungsi gerak, ya. Itu masuk kategori gerak. Tapi kalau dia fungsi, yaitu dia minum, ya, minum dan gerakan minumnya itu gerakan fleksi ekstensi elbow ada di dalamnya. Nah, itu baru fungsional. Nah, itu yang harus kita ketahui. Nah, dalam proses pengetahuan itu, kita harus mencari tahu kenapa sih dia belum bisa bergerak dan berfungsi seperti eh, kondisi normal misalnya. Kenapa dia masih sulit? Nah, itu yang harus kita tanyakan kalau ada yang bisa kita tanyakan. Ya, misalnya kok dia nggak bisa gerak minum gitu. Nah, kenapa kita tanyakan?
Enggak tahu tiba-tiba. Oh gitu. Atau ada juga yang bisa menjelaskan, oh iya dulu dia lahirnya prematur dan mengalami hipoksia kan gitu. Kemudian setelah itu perkembangannya nggak seperti anak yang lain. Kemudian ada juga, oh iya kemarin habis kejang gitu. Tadinya dia bisa minum sendiri, tapi setelah dia sakit itu kemampuannya hilang. Oh gitu. Ya, nah itu yang harus kita cari tahu. Apa sih penyebabnya? Dengan menanyakan kira-kira apa penyebabnya. Nah, kemudian setelah itu baru kita melihat, mengobservasi atau melakukan inspeksi. Ya kan? Inspeksi itu, observasi itu bisa secara aktif, bisa secara pasif. Pasiennya diam aja kita perhatikan. Ya. Atau pada saat pasiennya bergerak kita perhatikan. Nah, bagaimana pola geraknya, bagaimana posturnya, itu yang harus kita perhatikan. Ya, itu yang harus kita perhatikan. Nah, kalau begitu, eh, sudah kita bertanya, sudah kita melihat, maka kita harus membangun hipotesis. Ya, membangun hipotesis. Nah, di sini ada contoh misalnya, kalau dia belum bisa berjalan, nah kita harus buat hipotesis. Apa sih yang menyebabkan dia belum bisa berjalan? Nah, kalau berjalan itu komponennya misalnya berdiri, ya, kemudian menggerakkan tungkainya bergantian ke depan dan ke belakang kan gitu. Berarti ada gerakan fleksi hip, fleksi knee, ekstensi knee, ada dorsofleksi ankle, ada plantar fleksi ankle kan gitu. Maka kita harus bisa memastikan apa sih yang menyebabkan itu. Ya, apa yang menyebabkan itu semua? Itu harus kita pastikan. Ya, apakah itu disebabkan oleh adanya kelemahan? Kira-kira masih kira-kira ya. Apakah karena spastik? Apakah karena motivasinya nggak ada? Kognitif levelnya kurang gitu dan lain-lain. Banyak sekali yang bisa kita duga. Ya, kalian nggak bisa membuat hipotesis kalau kalian tidak mengenali patologinya. Ya, jadi harus tahu patologinya atau patokinematiknya. Makanya kalian harus belajar, misalnya belajar apa dulu nih? Kita belajar tentang CP quadriplegia gitu. Ya, CP quadriplegia itu apa? Ya, keempat anggota geraknya. Kenapa anggota geraknya terjadi ya hypertone pada semua anggota geraknya? Oke, hypertone-nya yang mana? Fleksornya, ekstensornya. Oke, lebih kuat mana? Atas atau bawah? Oh, ternyata lebih kuat. Bawah. Oke. Ada fungsional apa enggak? Gitu. Oh, ternyata ada. Fungsional apa yang dia bisa? Oh, ternyata dia bisa menggenggam. Oke. Kemudian bisa minum apa enggak? Gitu. Atau bisa bawa makanan ke mulutnya apa enggak? Kan gitu. Nah, itu kan semua dugaan-dugaan. Nah, dari semua kesimpulan hipotesis kita, ada kelemahan, ada spastik, ada keterbatasan ROM, ya kan, ada apa, ada eh, eh, apa, ada nyeri misalnya, atau memang ada gangguan kognitif. Nah, itu harus dibuktikan. Semua hipotesis ini harus dibuktikan. Cara buktikannya bagaimana? Ya, lakukan pemeriksaan spesifik. Ya, lakukan pemeriksaan spesifik. Jadi dalam proses fisioterapi,
Ya, kita sudah melakukan anamnesis. Kita sudah melakukan observasi. Itu yang paling penting. Kemudian nanti kita sudah membangun hipotesis. Ya, membangun hipotesis itu artinya kita sudah menduga-duga nih. Tapi dugaan-dugaan itu nggak beralasan kalau belum dilakukan konfirmasi dengan spesifik tes. Nah, harus dites semuanya. Jadi nggak boleh kita hanya menduga-menduga tapi nggak ada tesnya. Ya, bahwa tenaga kesehatan itu nggak boleh berbasis asumsi. Jadi memang harus berbasis evidence. Kalau berbasis evidence ya ada buktinya dong, ya. Nggak boleh cocologi, gitu. Nggak boleh kira-kira. Udah kira-kiranya udah selesai. Tapi kalau di specific test itu lebih ke konfirmasi pembuktian, gitu. Nah, kemudian setelah itu hasilnya baru dilakukan analisis, gitu. Ya kan? Jadi misalnya untuk kelemahan otot kita udah melakukan tes MMT misalnya. Untuk spastik kita gunakan Ashworth Scale. Kemudian untuk ROM-nya kita menggunakan arthrometer. Nah, kemudian untuk apa? Kalau misalnya ada gangguan neurologis misalnya, kita periksa koordinasinya. Atau misalnya dia tingkat kesadarannya juga kurang. Kita pakai GCS misalnya. Macam-macam alat ukur. Jadi semua hipotesis yang kita bangun itu harus ada alat ukurnya untuk membuktikan, ya, untuk membuktikan apakah benar ada hubungannya dengan penyebab ini. Dan kalau misalnya ada hubungannya, seberapa kuat sih pengaruhnya? Maka hasil tes itu, ya, hasil spesifik tes itu harus ada nilainya. Kalau kelemahan otot nilainya berapa? 4/5. Kalau spastik nilainya berapa? 2/4 misalnya. Kalau EROM-nya berapa? Bidang gerak sagital, fleksi, ekstensi apa? Berapa gitu, ya kan? Nah, itu semuanya adalah ukurnya. Nah, hasil spesifik tadi, hasil tes spesifik itu harus dibuktikan. Harus dianalisa, sorry. Pembuktiannya sudah selesai. Harus dianalisis. Ya. Nah, kalau di asesmen ini banyak faktor yang harus kita buktikan sebenarnya. Jadi untuk penilaian struktur dan fungsi dengan spesifik tes, ya, kemampuan aktivitasnya dengan tes fungsi aktivitas, ada juga yang menilai kemampuan personalnya atau kondisi personalnya. Misalnya kemampuan komunikasi pasien kurang, emosional pasien labil, kan gitu. Nah, bisa juga faktor lingkungan, environmental factors. Apa misalnya? Bisa juga, oh dia nggak bisa aktivitas karena lingkungannya nggak mendukung juga. Ya, anaknya mau latihan berjalan tapi rumahnya sempit gitu. Ya, nggak bisa anaknya latihan jalan, jadi cuma apa? Akhirnya rambatan aja anaknya. Ya, tapi kalau dapat ruangnya luas, mungkin berkesempatan untuk latihan berjalan. Kan bisa juga begitu. Nah, maka harus dianalisis. Apanya yang dianalisis? Hasil temuan spesifik tes ini. Untuk apa? Untuk mengetahui siapa kontributor utama dari disfungsi tersebut, gitu. Dari gangguan tersebut. Siapa aktornya, gitu. Ya. Jadi kalau misalnya dalam satu kelas nih, kalian ada 46 orang. Ternyata kelas itu agak kacau gitu kan. Ternyata ada provokatornya.
Siapa provokatornya? Oh, ini. Apa buktinya kalau dia provokator? Ya kan? Oh, ternyata buktinya dia provokator, dia menyebarkan hoax misalnya. Ya kan? Buktinya ada di handphonenya teman-temannya, ada hoax yang disebarkan oleh dia. Kemudian, oh, dia ternyata memobilisasi temannya, memberikan dana gitu untuk kabur dari kelas gitu. Nah, atau dia ngajak temannya makan di luar jauh, akhirnya kena macet, kan bisa juga begitu. Itu kan ada buktinya kan. Nah, sama dengan ini. Ini kita udah analisis nih hasilnya. Kemudian dari hasil analisis itu kita punya kesimpulan, ternyata ya, ternyata yang paling besar kontribusinya nomor satu adalah adanya kelemahan. Nomor dua adanya spastik. Nomor tiga adanya stiffness misalnya. Oke, kalau kita sudah analisis begitu, berarti kita sudah siap untuk membuat diagnosis. Ya, kalau kita membuat diagnosis, ya kita harus tahu dulu nih, diagnosis itu apa sih sebenarnya? Diagnosis fisioterapi terutama. Jadi diagnosis itu label dari suatu penyakit sebenarnya. Tapi kalau diagnosis fisioterapi, diagnosis itu artinya adalah menggambarkan kemampuan seseorang, kemampuan dan ketidakmampuan seseorang yang diakibatkan oleh adanya struktur yang mengalami impairment yang sudah terjadi berapa lama gitu. Ya, itu menunjukkan berapa lamanya, itu menunjukkan bahwa dia kronis atau akut. Kemudian baru ditambahkan ICD, ya, atau diagnosis medis atau et causa sakit apa gitu. Et causa post meningitis misalnya. Ya kan? Jadi diagnosis itu begitu. Diagnosis kalian harus gambarkan kemampuan atau ketidakmampuan, ya, kemampuan atau ketidakmampuan diakibatkan oleh adanya lesi atau diakibatkan oleh adanya impairment gitu. Ada struktur yang mengalami malfungsi misalnya. Kemudian ya sudah terjadi sekitar 1 tahun yang lalu. Diakibat et causanya apa? Et causanya adalah post meningitis. Nah, kalau kita sudah bisa menentukan diagnosis, nah ini prognosisnya selanjutnya. Nah, pengetahuan prognosis ini diketahui kalau sudah belajar patologinya. Ya, misalnya patologi CP sama patologi DMP, distrofi muskular progresif misalnya. Kalau kita udah tahu patologinya berdasarkan informasi dari medis, dari dokter, bahwa anak tersebut CP, anak tersebut DMP gitu. Kalau CP ya latihannya harus agak 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 kuat gitu, ya kan? Tapi kalau DMP jangan dipaksakan latihannya, karena dia tambah jelek kondisinya. Ya, jadi prognosis itu ya estimasi kita, apakah pasiennya nanti akan menjadi lebih baik apa menjadi lebih buruk gitu dalam waktu tertentu. Misalnya tahun depan dia bisa duduk deh. Nah, oke. Karena apa? Dari segi kemampuannya sudah mendukung untuk bisa punya kemampuan duduk. Ya. Nah, kemampuan melakukan prognosis, membuat prognosis ini kan beda-beda sebenarnya. Setiap orang, tergantung jam terbangnya. Tetapi ada juga prognosis yang bisa dibuktikan secara ilmiah gitu. Oh ya, namanya CP diplegi, dia 5 sampai 7 tahun bisa berjalan kan gitu. Nah, kemudian di sini juga
kita bisa fokus kepada tujuan treatment. Setelah diagnosis prognosis, kita harus menetapkan goal treatment-nya. Apa sih goal treatment-nya sebenarnya? Oh, ternyata goal treatment-nya adalah berjalan. Ya, adalah berjalan. Kenapa berjalan? Karena memang ada kelemahan pada quadriceps. Nah, setelah kita diagnosis dan prognosis, kemudian kita menetapkan tujuan treatment. Nah, tujuan treatment ini kan tadi fungsional ya. Jadi bukan tujuan treatment menguatkan otot quadriceps. Itu bukan tujuan. Ya, tujuannya itu apa fungsional yang bisa dilakukan. Ya. Misalnya targetnya adalah berjalan misalnya. Ya udah, kemudian tetapkan apa yang menyebabkan dia nggak bisa berjalan. Nah, itu ada di mana? Ada di hipotesis. Hasil hipotesis menghasilkan menetapkan tes, merencanakan tes spesifiknya, kemudian hasilnya itu dianalisis. Tapi kalau misalnya ini bukan ranahnya fisioterapi, ya kalian rujuk. Ya, jangan dikerjakan kalau itu bukan terkait gerak dan fungsi misalnya. Karena dia ada masalah di pencernaannya, jangan kalian tangani. Gitu. Nah, kemudian setelah itu baru kita melakukan rencana tindakan, ya, menetapkan rencana tindakan. Tujuannya udah jelas. Untuk mencapai tujuan berarti kalian harus merencanakan dulu tindakannya. Ya, buat dulu rencana tindakannya, apa yang bisa dilakukan. Nah, tentu rencana tindakan harus sesuai dengan diagnosis. Kalau diagnosisnya apa tadi ini? Gangguan aktivitas fungsional apa? Misalnya berjalan, ya kan? Dia gangguan aktivitas berjalan. Karena apa? Karena adanya kelemahan pada quadriceps. Sejak 2 tahun lalu, et causanya adalah pasca meningitis. Karena saya sudah tahu di sini tuh diagnosisnya tuh sudah tahu bahwa fungsional yang terganggu adalah berjalan karena adanya kelemahan pada quadriceps, maka rencana tindakan saya adalah ya menguatkan otot quadricepsnya. Ya. Penguatan otot quadriceps. Kemudian saya juga ingin memfasilitasi proses berjalannya, kemampuan berjalan. Kan gitu. Nah, kemudian setelah itu baru saya lakukan tindakan. Untuk penguatan tindakan saya apa? Kalau penguatan saya nanti berikan tindakan latihan isometric exercise misalnya atau isotonic exercise. Ya. Itu tindakan yang bisa saya ambil. Kenapa saya bilang lakukan isometric exercise? Karena berdasarkan evidence base. Evidence base itu saya sudah punya pengalaman misalnya. Ya, saya sudah punya pengalaman melakukan latihan tersebut dan memang hasilnya signifikan. Kemudian, oh ternyata memang ada juga evidence base practice-nya. Dari hasil penelitian memang ya
pasca meningitis itu mengalami keterlambatan perkembangan motorik. Ya. Dan paling banyak terjadi di motoriknya itu adalah adanya kelemahan pada quadriceps, adanya spastik misalnya, pada plantar flexor misalnya. Gitu. Kemudian ini pengalaman ya, ini pengalaman klinis. Jadi clinical expertise menurut pengalaman praktisi si A, ya kan, expert si A, si B, bahwa latihannya lebih banyak latihan aktif saja, ya, duduk berdiri, duduknya yang agak tinggi, gitu. Latihan duduk berdiri untuk penguatan quadriceps misalnya. Kemudian latihan berjalannya saya berikan fasilitasi dengan key point-nya dari pinggul misalnya. Nah, kalau berdasarkan preferensi pasien, nah pasiennya itu suka nggak dengan latihan itu? Pasien itu mampu nggak latihan tersebut? Gitu. Nah, itu yang harus kita pastikan, ya. Nah, setelah itu, setelah tindakan kita ambil, baru tindakan itu dievaluasi, ya. Sesudah melakukan tindakan, kita evaluasi, kita nilai. Nilainya bagaimana caranya? Kalau dia berjalan, ya kita nilai pola berjalannya, ya. Bagaimana 6-minute walking test-nya, bagaimana keseimbangan berdirinya, bagaimana keseimbangan berjalannya, kan gitu. Ya, nanti ada nilai-nilainya. Nanti ada nilai-nilainya. Nah, nilainya itu nanti harus bisa dibandingkan antara sebelum dan setelah tindakan, ya, atau 30 hari berkalanya, pemeriksaan berkala atau reevaluasinya 30 hari. Nah, itu bisa evaluasi seperti itu, ya. Jadi ini yang paling penting yang harus kalian pahami. Jadi yang pertama tadi bahwa proses fisioterapi itu ada anamnesis, ada observasi, kemudian ada hipotesis, kemudian ada pemeriksaan spesifik misalnya. Kemudian ada diagnosis dan prognosis, kemudian ada apa lagi? Ada apa? Tujuan, ya, atau ada main problem dulu, kemudian ada tujuan, kemudian sebelum diagnosis, prognosis, itu kan kita tetapkan main problemnya, ya. Setelah diagnosis prognosis, maka kita harus menetapkan apa sih tujuannya. Setelah tujuannya sudah kita tetapkan, apa rencana tindakannya. Setelah rencana tindakan, apa tindakannya. Kemudian setelah itu, ya, setelah tindakan baru kita evaluasi. Ya, evaluasi di sini kita panggil lagi orang tuanya bahwa oh kondisi anaknya begini. Kita jelaskan aja. Ya. Gitu. Oke, sampai di sini jelas? Ada yang mau bertanya? Izin tanya Pak. Ya, silakan. Jadi untuk penetapan main problemnya itu setelah analisis ya Pak? Iya, main problem itu kan kita mengurut penyebab. Ya, ingat. Pemeriksaan itu tujuannya adalah mencari penyebab disfungsi atau disabilitas. Ingat, saya ulang.
Ya, saya ulang, bahwa pemeriksaan bertujuan mencari penyebab. Jadi kalau nggak tahu penyebabnya, jangan terapi. Ya, nah penyebab itu digambarkan di dalam diagnosis. Ya, tergambarkan dalam diagnosis. Diagnosis itu juga menggambarkan kemampuan gerak yang terganggu, ya, menggambarkan juga apa penyebabnya secara struktural, secara personal, secara environmental, ya. Kemudian setelah itu kejadiannya itu udah berapa lama, apakah akut atau kronik. Kemudian setelah itu baru kausanya, diagnosis dari medis biasanya. Jadi gitu, ya. Nah, lantas di mana kita menggunakan evidence base? Ya, kita gunakan evidence base itu untuk menguatkan alasan kita, alasan klinis. Karena kita itu harus membuat yang namanya clinical decision. Ya, clinical decision harus kita ambil. Kalau misalnya kalian melakukan pemeriksaan spastik gitu, kenapa kamu melakukan pemeriksaan itu? Oh, karena alasan klinis. Ada gambaran spastik pada gerakan elbow-nya, Pak, gitu. Oh, gitu. Jadi makanya kamu mau cek dengan aswot. Iya. Jadi gitu. Jadi saya nanti mau lakukan latihan penguatan otot dengan teknik misalnya kombinasi isometrik. Ya kan? Kombinasi isometrik. Kenapa kamu lakukan itu? Iya Pak, karena ada hasil penelitian bahwa untuk mengurangi nyeri tersebut paling efektif dengan latihan aktif. Ya. Dan karena pasiennya nggak begitu ngerti bagaimana, nggak begitu bagus dalam komunikasi, nah maka kita mau cara yang mudah aja, ya, cara yang mudah aja untuk melatih pasien. Ya udah pakai aja latihan itu. Dan memang hasilnya, hasil penelitiannya latihan tersebut itu jauh lebih efektif daripada penerapan alat elektroterapi misalnya. Oh, oke. Nah, itu hasil penelitian. Saya cek lah misalnya dari jurnal mana dia mengambil. Kan ada dia tampilkan jurnalnya. Oh, ya udah. Oh, benar. Nah, kita lihat artikelnya apa, kemudian oh ya. Betul. Ini evidence base. Ya, kan gitu. Jangan sampai kalau saya tanya apa rencana tindakanmu? Oh, nanti saya mau latih keseimbangan berdiri. Keseimbangan berdiri. Kenapa kamu mau berikan latihan keseimbangan berdiri? Misalnya. Ya karena dia nggak seimbang berdirinya, Pak. Emang penyebab dia nggak seimbang berdirinya karena apa? Nggak tahu. Loh, kok nggak tahu penyebabnya? Kamu harus tahu dulu penyebabnya. Apakah benar keseimbangan berdiri karena dia masalah vestibular system atau dia masalah muskuloskeletal system? Kalau dia masalah vestibular system, kamu harus latih kebiasaan berdiri. Tetapi kalau dia karena kelemahan, kamu harus latih penguatannya. Latihan penguatan untuk otot yang mengalami kelemahan. Jadi beda.
Jangan hantam kromo. Oh, dia belum bisa berdiri. Saya latih keseimbangan berdiri. Ya, enggak. Ya, gitu. Orang kelemahan otot kok dilatihnya eh, ini, dilatihnya dengan ini, dengan apa? Diberikannya TENS misalnya. Ya kan nggak masuk akal. Ya. Ya sama aja kalau saya tanya kalian, misalnya, kamu kenapa nggak masuk kuliah hari ini? Ya kan? Oh, karena hujan, Pak. Saya nggak masuk kuliah karena hujan. Hujan. Hujannya di mana waktu itu? Di sini nggak hujan, di kampus. Oh, hujannya di Pondok Gede, Pak. Oh, kamu tinggal di mana memang? Saya tinggalnya pas di Rambutan, dekat Rambutan. Dia bilang, jauh amat kamu ke Pondok Gede, tinggalmu di Rambutan. Ya kan? Jadi nggak masuk akal. Kalau hujannya di Rambutan, oke, saya telepon aja teman saya yang di Rambutan. Tadi jam sekian hujan nggak di sana? Enggak hujan tuh. Ah, berarti bohong. Gitu kan? Jadi fisioterapis tuh agak parno juga sih sebenarnya. Ya, karena dia harus ngulitin gitu. Tapi dalam kehidupan jangan terlalu parno, ya. Hanya dalam proses fisioterapi aja. Kalau dalam kehidupan, jangan terlalu. Terutama yang cewek-cewek sama pacarnya terlalu parno. Gitu. Ya, jadi gitu. Jadi evidence base itu eh, yang menguatkan kalian, yang mendasari kalian dalam melakukan tindakan, ya. Jadi apakah itu tindakan pemeriksaan maupun intervensi, itu harus ada dasarnya. Jadi selalu saya pertanyaannya ke kalian nanti kan begini, apa diagnosis fisioterapinya? Diagnosis fisioterapinya adalah pasien gangguan aktivitas duduk misalnya, karena adanya kelemahan pada abdominal core muscle. Kemudian 6 bulan yang lalu head kausanya adalah dia head kausa, dia cerebral palsy, diplegia misalnya. Oke, itu diagnosisnya. Taunya dia ada kelemahan pada abdominal gimana? Waktu saya lihat, dia sepertinya lemah di abdominalnya. Oh, waktu kamu lihat. Tapi udah kamu periksa, udah tes. Belum. Lihat aja dia sepertinya lemah. Itu enggak valid. Ya. Kalau hanya berdasarkan penglihatan sudah menyimpulkan, itu belum bisa dikatakan sebagai kelemahan. Karena kamu hanya melihat, itu baru sampai hipotesis aja, baru dugaan. Ya, dugaan itu harus kalian buktikan. Ya, jadi kalian harus buktikan. Caranya membuktikan gimana? Ya, dengan MMT. Kalian tes kekuatan ototnya. Nah, nilainya berapa? Dari situ, ya. Jadi jangan sampai kalian membuat diagnosis tapi nggak melakukan tes dalam penegakan diagnosis. Itu banyak yang terjadi ke mahasiswa. Saya kalau menguji mahasiswa, dia yang begitu, kemudian dia nggak bisa jawab, kemudian saya tanya lagi ke mahasiswanya, mau saya kasih nilai apa enggak?
mau nilainya bagus apa enggak gitu. Enggak mau dia nilai bagus karena dia nggak bisa jawab, ya. Atau mau saya kasih nilai aja. Oh jangan Pak, kalau dikasih nilai nilainya jelek nanti. Ya iya nilainya pasti jelek karena kamu nggak bisa jawab. Ya kalau kamu benar, saya pasti kasih nilai yang bagus. Kalau kamu nggak bisa jawab atau kamu nggak bisa buktikan, saya pasti nggak kasih nilai yang bagus. Tetap saya kasih nilai kalau mau. Makanya banyak mahasiswa yang tidak lulus ketika diuji karena begitu dia nggak mampu membuktikan. Ya, nah itu mulai dari semester 4 ini kalian belajar evidence base. Ya, semoga dengan belajar evidence base ini nanti kalian mampu eh, berpikir secara kritis gitu. Mampu berpikir secara parno. Saya sih nggak terlalu ini ya, nggak terlalu parno lah. Maksudnya nggak terlalu kritis hal-hal yang lain. Tapi kalau udah ke pasien tuh saya agak agak teliti. Gitu. Ya, jadi gitu. Ya, itu yang paling penting harus kalian pahami bahwa evidence base itu ada 3 kan. Yang mendasari kalian berpraktek itu ada 3 hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama adalah patient preferences-nya. Keinginan pasien itu apa? Yang kedua adalah hasil penelitian. Ya, kalau hasil penelitian sudah banyak yang membuktikan, udah ikutin itu aja. Tetapi kalau pasiennya nggak suka, walaupun hasil penelitian semua ahli menyatakan begitu teorinya, tapi kalau dia nggak suka, bagaimana? Pasien nggak mau, nggak happy dia mengikuti itu. Jangan ikutin hasil penelitian itu, cari hasil penelitian yang lain yang bisa diterima oleh pasien itu. Jadi kalian harus menyesuaikan dengan preferensinya pasien. Jangan kalian yang memaksakan keinginan kalian ke pasien, itu salah. Kamu harus latihan duduk berdiri, duduk berdiri, duduk berdiri gitu. Padahal pasiennya nggak suka latihan duduk berdiri. Tapi tujuannya sebenarnya adalah untuk menguatkan quadriceps. Bisa nggak latihan quadriceps tanpa duduk berdiri, duduk berdiri? Ya bisa. Kalian pakai teknik yang lain. Ya, disitulah kalian harus kreatif. Kreatif itu kalau punya bahan yang banyak. Kalau bahannya cuma satu, ya maksa jadinya. Tetapi kalau kalian punya bahan yang banyak, kalian punya banyak option. Ibaratnya kalau aliran tuh ada mazhab siapa misalnya. Kalian cuma baru belajar mazhab Maliki misalnya. Ya kan? Wah, kalian konsisten dengan mazhab itu. Akhirnya nyala-nyalahin yang lain. Akhirnya maksa mazhab Maliki yang dipakai. Padahal di dunia ini banyak mazhab-mazhab yang lain. Kan gitu. Atau misalnya mazhabnya Pak Akib, mazhabnya Pak Ali, mazhabnya Pak Ari gitu. Kalau kalian baru belajar mazhabnya saya, nggak tahu mazhab yang lain, ya kalian hanya tahu cara saya. Tapi bisa jadi caranya Pak Ali lebih baik dari saya, atau caranya Pak Ari lebih baik dari saya, kan gitu. Cuma kalian nggak tahu, karena kalian belum belajar. Ya, jadi gitu. Jadi evidence base itu nggak bisa dipakai sepenuhnya kalau pasien tidak bisa menerima itu, pasien itu nggak nyaman gitu. Jadi pasti harus yang nyaman. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan eh, pendapat ahli, praktisi misalnya. Saya praktisi nih,
udah terbiasa megang pediatri, kamu jangan lakukan latihan itu, nggak bagus. Ya, saya udah biasa lakukan itu, nggak efektif. Tapi hasil penelitiannya begini. Iya, tapi coba deh. Nah, mungkin di hasil penelitian itu ada mungkin yang kurang, ada yang loss. Hasil penelitian. Tapi kalau pengalaman klinis, nah itu biasanya agak sulit dibantah. Nanti pegel deh, nanti dia menjadi spasme kalau kamu latih itu. Oh iya benar spasme. Nah, orang udah biasa mengalami kok, ya kan? Pengalaman klinis. Jadi evidence base itu ada 3, saya ulang, adalah patient preferences, yang kedua adalah clinical result, ya, ya, hasil studi, kemudian yang ketiga adalah clinical expertise, ya, clinical expertise. Itu yang penting yang harus kalian ketahui. Jadi saya simpulkan bahwa yang harus kalian ketahui adalah proses fisioterapi itu ya dilakukan secara sistematis, saling terkait. Antara tindakan dengan main problem ada hubungannya. Antara tindakan dengan rencana tindakan ada hubungannya. Antara goal treatment sama rencana tindakan ada hubungannya. Semua saling terkait. Ya, itu. Itu yang pertama yang harus kalian ketahui. Yang kedua, prosesnya itu mulai dari anamnesis, observasi, hipotesis, penetapan melakukan tes spesifik, main problem, kemudian membuat diagnosis prognosis, kemudian menetapkan tujuan terapi, kemudian membuat rencana tindakan, melakukan tindakan, kemudian baru evaluasi dan dokumentasi. Itu adalah proses fisioterapi sesuai standar kompetensi. Ya. Kemudian selanjutnya adalah bahwa kalian harus tahu bahwa dalam melakukan tindakan apapun itu harus berbasis clinical reasoning, ya. Kemudian berbasis evidence base. Kalau berbasis evidence base pasti clinical reasoningnya bagus. Tetapi kalau clinical reasoning saja, ya, kalau clinical reasoning saja, ya, berarti kalian belum punya optional macam-macam. Tapi kalau udah evidence base, hasil penelitian berarti itu ada beberapa option. Kamu milih mana yang paling baik. Ya. Nah, kemudian dalam memilih evidence base, karena bukan hanya hasil penelitian, tapi juga ada patient preferences, ada juga clinical expertise, maka kalian juga harus mempertimbangkan itu semua. Tetapi yang jelas, melakukan tindakan fisioterapi berdasarkan asumsi, dugaan-dugaan itu belum cukup. Jadi kalian harus berdasarkan apa? Berdasarkan evidence base. Ya, hasil penelitian yang diutamakan. Nah, saya pernah nanya ke ahli penelitian, dokter, profesor. Prof, saya ada kasus nih, kemudian saya lakukan tindakan. Saya belum dapat evidence base-nya sebenarnya, tapi saya lakukan tindakan itu. Apa jawabnya Prof itu? Anda sombong, katanya. Ya, Anda harus melakukan tindakan itu berdasarkan hasil penelitian. Nggak mungkin nggak ada. Ya, nah, saya bilang memang agak sedikit referensinya.
Karena saya melakukan tindakan pada kasus prematur. Penelitian prematur memang nggak banyak. Ya. Nah, tetapi sebenarnya ada reasoning yang lain yang bisa didapatkan tanpa harus ada kata prematurnya sebenarnya. Kalau mencari ya, bisa jadi karena dia masalah sensory problem misalnya. Karena dia ada masalah delay misalnya, kan gitu. Itu bisa jadi referensi. Ya, nggak mesti harus prematur. Tapi itu bisa menjadi dasar untuk melakukan tindakan. Oke, saya kira itu saja yang ini hadir semua ya. Iya Pak, hadir semua Pak. Oke, saya pengen kasih penugasan aja ke kalian, ya. Kasih penugasan ke kalian. Saya kasih case. Atau gini, kalian mencari case aja. Tunggu, ada case yang saya mau berikan. Seorang anak, ya. Seorang anak umur 7 bulan belum bisa didudukkan. Dari hasil pemeriksaan fisioterapi ternyata ditemukan adanya kelemahan pada otot abdominal, ya. Jadi otot itu dia tidak mampu menahan posisi duduknya. Begitu dibangunkan, kemampuan bangun dari tidur telentang ke duduk, ternyata dia bisa mengusahakan, tetapi dia nggak cukup untuk bisa duduk tegak. Ya, ketika dibantu dia nggak bisa sampai duduk tegak secara mandiri. 10 bulan lah, nggak usah 7 bulan, 10 bulan. Kemudian kemampuan anak tersebut baru bisa berguling secara mandiri. Kemudian ada spastik pada flexor knee-nya. Spastik itu bisa terasa begitu akhir gerakan, ya. Ya. Nah, kemudian kognitif anak itu cukup baik ketika dipanggil dia nengok, dia mendekati, dan bisa berkomunikasi sesuai umurnya. Ya. Jadi menurut ibunya anak tersebut lahir secara prematur. Nah, kemudian lakukan proses fisioterapi seperti yang saya sampaikan tadi, ya. Ini tugas perorangan, nanti kirim via email aja jawabannya. Hari ini saya tunggu sampai jam 9 malam. Nggak boleh nyontek, boleh diskusi tapi nggak boleh nyontek, nggak boleh persis sama. Ya. Atau kalian masih ada kuliah setelah ini? Masih ada. Oh iya, sudah. Ya, jadi saya berharap kalian kerjakan secara mandiri. Berdiskusi boleh, silakan. Tapi kerjakan secara mandiri. Hasil pikiran kalian. Saya pengen tahu cara berpikirnya kalian. Ya. Karena ini proses belajar ya. Jadi jangan sampai kalian membuat teman kalian nggak berkembang karena kalian bantu dia terlalu banyak. Justru kalian belajar tuh dari kesulitan.
Makanya saya senang kalau kalian susah. Karena artinya kalian kan belajar terus. Ya. Kalau kalian bahagia tuh biasanya nggak belajar. Kalau kalian semuanya happy gitu, nggak belajar, otaknya brain stop. Tapi kalau kalian susah tuh kalian firing, ya. Jadi firing, jadi brain firing. Saya pengennya kalian brain firing, itu aja. Oke, saya kira itu aja. Sampai jumpa semuanya. Saya ada kegiatan lain. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke. Thank you ya guys yang udah join. Thank you.